Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa alaihi allati la tustaqsa, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin alladhi rafa'ahu Allahu ila as-samawati al-'ula liyara min ayati rabbih al-kubra, wa ala alihi wa sahbihi salatan mutatabi'atan mutawasilatan daimatan tatra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, secara khususnya kepada segenap para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya kepada segenap takmir masjid yang penuh barakah ini, yaitu Masjid Al-Ukhuwah, kepada Bapak RT maupun Bapak RW atau yang mewakilinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah, keberkahan dalam rezekinya dan keberkahan dalam umurnya. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala keinginan kita, hajat kita, dunia akhirat, Allah beri, Allah permudahkan. Dan mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa membanggakan hati kita mulai di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, peringatan Isra dan Mi'raj adalah sebuah peringatan yang sangat agung dan besar. Termasuk salah satu bukti peringatan tersebut adalah peringatan mulia. Seluruh umat Islam di dunia memperingatinya. Kalau bukan suatu hal yang besar, suatu hal yang agung, suatu kejadian yang mulia, maka tidak ada satupun umat Islam yang mau memperingatinya. Justru datangnya kita ke masjid ini, sampainya kita di acara ini adalah salah satu bukti bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj ini bukan sembarang kejadian, yang banyak memiliki makna, yang banyak memiliki pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Di salah satu pelajarannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zat Nabi Muhammad dengan nama Abdul. Dalam ayat
subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa? Tidak disebut namanya Nabi Muhammad, tapi asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya, hamba Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut hamba Allah, dan ini adalah panggilan dalam Al-Quran yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad, yang mana Nabi ini masih dianggap hambanya Allah, sebagaimana senangnya seorang anak masih dianggap anak oleh orang tuanya. Begitu juga orang tua masih dianggap orang tua oleh anaknya. Nabi terasa bahagia ketika mendengarkan ayat ini, sangat bahagia sekali. Subhanallah. Kenapa? Di situ memiliki makna bahwasanya walaupun Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya, itu adalah hamba Allah, masih mengaku beliau ini hamba Allah, seorang hamba yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ini dan menunjukkan itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad diperjalankan dan beliau seorang hamba, dan seorang hamba itu ikut kepada aturan sang makhluk, ikut kepada aturan sang tuannya. Maaf, seorang budak, ini sebagai contoh saja, seorang budak itu pasti harus mengikuti aturan tuannya. Kalau zaman sekarang karyawan itu harus mengikuti aturan bosnya. Semua jamaah masjid harus ikut kepada peraturan kepala takmir. Siapa namanya? Masya Allah, siapa namanya? Siapa namanya? Nah, saya menunjuk, tidak tahu siapa ini. Masya Allah, ya mudah-mudahan takmir dan berkahi oleh Allah. Ketika takmir dulu mau memberi karpet, musyawarah, betul? Warnanya apa? Merah kah? Hijau kah? Maka seluruh yang sholat di sini mau tidak mau harus pakai karpet warna hijau. Anda bilang hitam. Harus pakai warna hijau. Kalau ada yang datang ke sini mau pakai karpet warna merah, ya cari masjid yang lain yang karpetnya warnanya merah. Karena kita semua harus tunduk kepada aturan takmir. Itu dalam hukum manusia. Tapi antara khaliq dan makhluk, antara makhluk dan penciptanya, kita semua mau tidak mau, ingin tidak ingin, harus ikut kepada peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi, karena beliau hamba yang ikut apa aturan Allah, apa keinginan Allah, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktunya berapa? Waktunya cuma 1 malam, cuma 1 malam. Padahal menurut kebiasaan orang Arab zaman dahulu, ketika mereka berpergian dari Mekah ke Palestina, itu ditempuh waktu 1 bulan. Ini kok bisa lailan? Itu artinya Nabi Muhammad ikut aturannya Allah. Kalau diperjalankan Allah maunya semalam, ya jadi semalam. Walaupun itu mustahil untuk dicerna oleh akal. Inilah resep hidup kita di alam dunia ini.
harus kita menjadi abdun, ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba Allah. Ya. Makanya ada ulama mengatakan, ana uridu, saya ingin, wa anta turidu, dan engkau ingin, wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi ketahuilah bahasanya walaupun aku ingin, engkau ingin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Makanya kalau punya kita prinsip seperti ini, apapun yang terjadi itu pasti aturannya Allah. Kita ini hanya hamba Allah yang lemah. Kalau kita boleh introspeksi, kalau memang kita benar-benar hamba, ya, bisa kita tahu kalau kita ini seorang hamba yang tidak punya upaya dan daya, yang itu adalah makna dari zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan dan daya, illa, kecuali billah. Kata-kata billah itu artinya dengan pertolongan Allah. Kita sholat 5 waktu setiap hari, yang itu adalah hasil daripada Isra Mi'raj yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita sholat dengan kekuatan yang sama, kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak diberi kekuatan, tidak sholat. Kalau kita tidak diberikan kesempatan, tidak sholat. Yang memberikan kita sujud, membiarkan kita sujud, itu Allah. Yang memberikan kita rezeki, itu Allah. Kita tidak mampu apa-apa, semua sudah diatur oleh Allah. Kita lihat, mari kita sama-sama berintrospeksi dan melihat diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda besar Allah yang harus kamu lihat, yang harus kamu pikirkan. Saya mau tanya, yang semua yang hadir di masjid ini darahnya mengalir atau tidak? Mengalir. Ada yang tidak mengalir? Kalau tidak mengalir, bukan di masjid. Ya mungkin di masjid, tapi di dalam keranda. Semua mengalir. Dan mulai lahir sampai detik ini, alirannya itu lancar. Kalau tidak lancar, ada penyakit, bukan di sini tempatnya, di rumah sakit. Apalagi yang tersumbat, ya, yang bawah, lidah yang bawah ke kiri, ke kanan, lidah yang atas ke kiri, stroke. Tapi sini semuanya sehat. Saya lihat wajahnya Masya Allah penuh dengan cahaya. Ya, Insya Allah barokahnya Isra Mi'raj. Darahnya mengalir. Apakah kita pernah bertanya kepada diri kita, kapankah kita ikut untuk mengatur aliran darah kita? Subhanallah. Pernahkah kita ikut mengatur kapan waktunya darahnya tinggi, kapan waktunya turun, kapan waktunya stabil, kapan waktunya? Kita tidak ikut mengatur, kita hanya menikmati. Air mata, coba bayangkan, air mata ini selama kita hidup, mata kita selalu basah, tidak pernah kering. Ada yang pernah kering air matanya? Kalau kering nempel, melekat, tidak bisa melihat, tidak bisa menutup mata, tidak bisa tidur dengan enak. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, pernahkah kita mengatur sirkulasi air mata? Tidak pernah. Begitu juga yang terjadi dengan air liur kita. Begitu juga dengan perputaran organ tubuh yang di dalam semua tertutup. Kita tidak pernah melihat bagaimana organ kita, bagaimana mengatur. Ada yang pernah lihat ususnya sendiri? Ada di sini? Ada yang pernah lihat jantungnya sendiri?
tidak menunjukkan kalau kita ini adalah hamba, tidak memiliki upaya dan daya, semuanya ikut aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita mempunyai keyakinan seperti ini, maka kita hidup di dunia ini kuncinya satu, hanya usaha. Kita mau usaha harus, kita mau usaha boleh, mau pintar belajar, mau kaya kerja, mau punya anak kawin, mau kenyang makan, mau hilang dahaganya minum. Saya minum dulu ya. Kita ini hanyalah usaha. Adapun keputusan terakhir itu di tangan Allah. Ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan membuahkan hasil, itulah aturan Allah. Berarti Allah menginginkan. Sebagai contoh, kita lihat, tidak mesti orang yang menikah itu punya anak, tapi kebanyakan punya anak. Kenapa hikmahnya ada orang kawin ya, belum akad sudah punya anak? Betul? Namanya anak apa? Punya anak baru kawin. Mungkin di Indonesia jarang, tapi kalau di sana mungkin di luar Indonesia banyak. Setelah kawin langsung 9 bulan punya anak, banyak dan lumayan seperti itu. Ada yang 1 tahun, 2 tahun kawin tidak dikaruniai anak. Ada yang 10, ada yang 3 tahun tidak. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sampai meninggal suami istri tidak dikaruniai anak. Dia ingin untuk punya anak, tapi Allah tidak mau. Kita ini hanya hamba, cuma usaha, kawin, bekerja juga seperti itu. Makanya Allah tegas dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan seseorang laki-laki, perempuan, itu terserah Allah. Kadang-kadang kepingin anak laki-laki, keluarnya perempuan. Ingin perempuan, keluarnya laki-laki. Ya kita cuma hanya usaha apa? Usaha untuk kawin. Dalam urusan rezeki juga begitu. Makanya orang banyak stres, banyak kepikiran, banyak pikiran masalah rezeki. Karena apa? Dia lupa kalau dia seorang hamba yang hanya punya usaha yang dia mampu. Ada orang bekerja mulai pagi sampai sore, penghasilannya cuma 100.000. Ada orang yang cuma teken tanda tangan keluar 3 miliar. Iya kan? Nah, makanya orang itu kalau mau tenang, sehat, tidak ada penyakit, jangan terlalu banyak mikir. Sudah ada yang mengatur di atas. Kemarin saya itu dari Pemilahan menuju ke Kuala Tunggal ini pakai speedboat. Di tengah-tengah perjalanan saya ditanya sama orang sebelah saya, Pak Haji, dia maksudnya Pak Haji, itu saya tak tahu kalau dia ambil. Pak Haji, bolehkah hukumnya pesugihan? Kalau di Jawa rajanya pesugihan. Tak tahu saya di Kuala Tunggal ini ada tidak. Kalau di tempat saya, orang-orang pesugihan itu adanya di Gunung Kawi, dari Gunung Kawi. Sana ada makam seorang mbah yang dikenal untuk kamu ziarah ke sana, kamu bunga, nanti daharannya laris. Itu namanya pesugihan. Dia mengeluhkan, saya banyak utang, saya kepinginan, saya mau. Jawaban saya cuma simpel.
Saya tanya, Pak, Anda naik apa? Naik speedboat ya. Anda merasa tenang nggak di speedboat? Tenang. Di speedboat itu saya tenang. Saya melihat, Masya Allah, ada tumbuhan-tumbuhan kelapa sawit, tumbuhan pinang yang tidak pernah saya lihat di Jawa. Masya Allah. Saya lihat air laut, ya. Saya lihat, Masya Allah. Saya tenang. Bapak tenang nggak kira-kira naik speedboat? Tenang. Enak. Nggak takut untuk tenggelam. Enggak. Kenapa? Karena ada supirnya. Ya, kalau Bapak tenang di dalam speedboat karena ada yang menyupir dan mobil supirnya itu tidak mungkin menenggelamkan Anda. Nah, kenapa Anda bingung kalau hidup di dunia pada yang mengatur semuanya Allah? Langsung dia buat apa cari pesugihan? Ya. Masalah hutang itu ada yang mengatur. Saya bilang kalau Anda punya banyak hutang karena memang kebutuhan yang mendesak, jangan khawatir. Kalau kita minta sama Allah akan dilunasi. Masalahnya satu, kita ini kadang-kadang kalau kesulitan hanya kepada sesama manusia. Jadi Allah biarkan kalau kamu merasa manusia itu dia bisa nggak bantu kamu? Bisa Allah SWT biarkan. Tapi kalau kita benar-benar minta sama Allah SWT, insya Allah akan dilunasi. Apalagi di zaman pandemi ini banyak yang punya hutang. Betul? Oh, nggak ada yang mengaku di sini. Kalau di Jawa itu kalau saya berdoa sebelum ceramah, saya berdoa mudah-mudahan yang hadir dengan sehat, diberikan sehat walafiat. Aminnya itu kecil. Amin. Tapi begitu saya doakan mudah-mudahan hutangnya semuanya lunas. Amin. Itu tapi di sini insya Allah tak tahu banyak hutangnya atau tidak orang sini. Ketika kita hutangnya itu mendesak karena ada satu urusan, jangan khawatir. Semua ada yang mengatur. Tapi kalau Anda hutang karena maksiat, cepatlah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita membayar hutang. Itulah hidup. Kebanyakan kita ini penyakit kenapa? Masih muda kita darah tinggi, masih muda kolesterol. Dan saya ini bagaimana sekarang? Kira-kira banyak kolesterolnya atau tidak? Kalau saya terakhir cek seluruhnya, gula darah, kolesterol, alhamdulillah normal semua. Nah, kuncinya apa? Kuncinya jangan banyak pikiran. Buat apa Anda banyak pikiran? Semuanya sudah diatur. Kan kita tahu. Tapi kadang-kadang manusia ini hidup di dunia seakan-akan Tuhan. Didikannya Fir'aun, semua aturannya dia yang atur semua itu ada hasilnya dia. Nah ini yang bikin repot. Makanya orang seperti itu dia sukses kadang-kadang dibiarkan sama Allah. Yang namanya istidraj. Dibiarkan sama Allah. Kamu merasa kamu bisa mengatur sendiri di dunia. Dibiarkan sama Allah. Dipermudah kan? Kamu bisa begini, kamu bisa begitu. Dibiarkan dia, silakan. Tapi begitu sekali dicabut nikmat Allah, gila mendadak. Banyak yang seperti itu. Stres mendadak, sakit mendadak. Begitu jatuh, gila. Dan itu banyak saya saksikan. Bukan cerita, saksi nyata. Saya melihat dengan mata-mata sendiri. Lebih baik kita hidup di dunia ini percaya kepada Allah, kita usaha sendiri. Seperti orang-orang waktunya buka toko, buka. Waktunya sholat, usaha. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi sendiri. Karena kita adalah abdul. Kita seorang hamba yang kalau untuk minta sama Tuhannya. Ketika perlu mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penyair mengatakan, la tas'al bani Adam hajatan wasal
alladzi abwabuhu la turjabu Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdhabu. Jangan engkau berharap penuh kepada manusia. Ya. Jangan kamu berharap penuh kepada manusia. Berharaplah penuh kepada siapa? Kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu. Allah marah kepada seorang hamba yang tidak pernah minta sama Allah. Kan dia budak, dia hamba. Allah yang sebagai Tuhan, kamu tidak pernah minta. Makanya zaman sekarang ini banyak orang-orang itu sombong kepada Allah. Kok bisa sombong? Ya, rajin minta sama manusia, lupa minta sama Allah. Lalu bagaimana? Kita ini kan makhluk sosial, sama-sama saling membutuhkan. Betul. Kata seorang penyanyi, an-nasu lin-nasi min badrin wa atiratin ba'duhum li ba'din wa inna yashkuruhan. Manusia, salah satu manusia untuk manusia yang lain itu saling membantu. Yang kaya butuh sama yang miskin, membutuhkan sama yang kaya. Yang kaya juga butuh sama yang miskin. Kenapa? Kalau tidak ada orang miskin, dia tidak dibilang kaya. Ya, orang kaya dia jadi bos. Coba kalau nggak ada karyawan, bisa kan dia dikatakan bos? Tidak. Ya, memang kita ini makhluk sosial. Yang tetangga saling membutuhkan, iya, betul. Kita ini makhluk sosial, saling membantu. Terserah, bolehlah Anda meminta bantuan kepada saudara Anda, tapi ketahuilah jangan berharap penuh kepadanya. Ya, kenapa? Dia sekarang bantu, besok mungkin tidak. Sekarang dia hidup, besok mungkin dia mati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terputus pemberiannya dan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa? Ketahuilah, kapan Allah bersama kita? Setiap kita nafas, satu nafas itu berarti kita masih diperhatikan sama Allah. Allah nggak melepas kita. Itu baru nafas. Kiaskan yang lain. Kiaskan yang lain. Nah, kita boleh meminta tolong, tapi setelah kita meminta tolong kepada Allah, berharap penuh kepada Allah. Artinya apa? Saya minta tolong. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Tak mampu, tak apa-apa. Tapi kan kalau orang itu berharap penuh kepada manusia, ciri-ciri kita mau tahu ciri kita ini butuh sama manusia penuh, berharap penuh. Kalau kita tidak dibantu, kita ada sesuatu dalam hati kita. Ya, kita ada sesuatu dalam hati. Biasa saya bantu, sekarang saya tidak bantu, tidak kasih. Nah, kadang-kadang sampai yang marah, sampai mencaci. Itulah kunci hidup enak. Bisa Anda minta tolong kepada istri, kepada suami, kepada anak, silakan membantu. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhir. Allah akan dalam pertolongan seseorang yang suka menolong saudaranya. Tidak apa-apa, tapi berharaplah penuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sekedar membantu atau meminta pertolongan. Makanya Allah sangat marah. Yang salah apa? Yang salah bagaimana? Yang salah itu selalu butuh kepada makhluk dan lupa akan Allah. Dan lupa minta sama Allah. Ini yang salah. Tidak salah Anda meminta tolong kepada sesama manusia, tidak salah. Tapi yang salah ketika kamu berharap penuh kepada manusia dan kamu lupakan Allah. Ini yang salah. Kita maka kalau orang tidak pernah minta sama Allah dalam satu minggu, tidak pernah doa, ya, tidak pernah doa, tidak pernah meminta. Kalau
kalau sudah ketemu selalu yang diingat manusia, selalu yang diingat teman, selalu yang saudara. Ada ketemu orang mendesak, dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku ini dalam kesulitan. Saya kasih sebuah cerita tetangga saya. Saya itu tetangga pernah cerita. Saya itu Habib pernah satu saat ada kejadian. Saya ini adalah seorang yang miskin, cuma punya warung kecil di pinggir jalan. Yang kehidupan itu pas-pasan. Suatu saat istri saya ingin melahirkan dan divonis dioperasi. Waktu itu operasi itu 6 juta. Sedangkan Habib, saya mau dapat dari mana uang sebanyak itu? Akhirnya istri saya masukkan. Hanya orang kalau tenang begitu. Bagaimana saya mau masuk ke istri kita, saya tidak punya uang. Masukkan. Allah tahu sama kita. Kita ini apa? Dimasukkan ke rumah sakit, dioperasi. Besok mau dikeluarkan dari rumah sakit, masih tidak memiliki uang. Saya masih belum punya uang. Akhirnya besok pagi saya mengeluarkan istri saya, malam saya tidak ada yang saya harapkan kecuali Allah. Akhirnya saya sholat tahajud. Saya bangun di tengah malam, yang tidak ada makhluk yang peduli dengan saya. Di malam hari yang tidak ada pintu terbuka. Anda kalau minta tolong orang jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, berani nggak untuk pintu? Bisa-bisa marah yang punya rumah. Tak ada waktu lagi, tunggu esok tak mau. Itu manusia. Tapi Allah, kapanpun kau mau mengetuk pintunya, tidak perlu diketuk, selalu terbuka untuk kita. Subhanallah, dia malam itu sudah tahajud. Subhanallah, seperti satu saya kenal sudah. Karena ini aku pasrahkan kepada Allah dan aku adalah seorang hamba, sudah saya pasrahkan kepada Allah. Dia tidur dengan tenang, masya Allah. Begitulah orang kalau sudah mengharapkan kepada Allah, walaupun beribu masalah, dia tidur dengan tenang. Kenapa? Dia adalah seorang hamba. Kemudian esok pagi jangan. Padahal dia mengeluarkan sekitar agak mau siang. Jam 6 ada seseorang menutup pintu. Ternyata masih saudaranya sendiri. Datang ke rumahnya, masya Allah, Anda bangun ini anak. Normal operasi. Berapa biayanya? 6 juta. Langsung dikeluarkan amplop, dihitung isi 6 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang Indonesia. Orang luar negeri, orang Indonesia masih tetangga saya dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Dan saya sering ketemu orang Indonesia. Kita ini semua banyak potensi untuk menjadi hajat kita itu dikabulkan. Cuma bagaimana kita mengatur hati kita. Mungkin kita tak butuh sama makhluk, tapi kadang-kadang kita berharap penuh dengan pekerjaan kita. Berharap penuh. Nah, orang seperti itu biasanya ketika mengalami sesuatu hal, dia akan stres. Oleh karena itu hadirin, melalui Isra-Mi'raj, kunci hidup tenang itu adalah berusaha semaksimal mungkin. Setelahnya kita ini hanya budak, kita serahkan kepada Tuhan kita, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai belajar. Walaupun dalam urusan dosa itu kadang-kadang setiap hari kita lakukan. Kalau kita berdosa, kita mau minta tolong sama siapa? Mau menceritakan kepada teman, malu. Mau menceritakan kepada orang tua, juga malu. Mana ada orang mau menceritakan dosanya? Kalau orang menceritakan dosanya, tidak diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa mujahirin, kecuali orang-orang yang menceritakan dan
memproklamirkan, memvulgarkan kemaksiatan, menyebarkan kemaksiatan. Apalagi di zaman media sosial, banyak orang maksiat dijadikan status, banyak orang maksiat di-share. Jangan disebarkan. Kalau engkau bermaksiat, hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang menjadi pedoman kita ketika kita berdosa itu adalah satu ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ini dikatakan oleh para ulama arja ayat di Quran. Ulama tafsir mengatakan hadhil ayat arja ayat di Quran. Ini adalah ayat-ayat yang paling kita harapkan dan kita dambakan dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umat, kepada hamba-hamba, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang merusak dirinya dengan kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya hadirin, sebagai penutup, intinya tidak ada yang paling cinta kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuktikan kecintaannya kepada kita melalui nikmat yang kita terima. Apakah kita sholat dengan khusyuk, itu bukan tanda Allah cinta kepada kita. Ketika kita selalu merindukan masjid, selalu sholat waktu mau di masjid, apakah itu tidak tanda bukti bahwa Allah itu cinta kepada kita? Kita lihat banyak hamba-hamba yang tidak dipersilahkan dalam waktu sholat, dan mereka sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang paling cinta kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi cinta ibu kita kepada kita. Tidak ada yang paling mengasihi kepada kita lebih dari Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa kita, memberi rezeki kita lebih dari Allah. Dan itu makna daripada Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari seluruh masalah kita. Allah Maha Besar, lebih besar dari dosa kita. Allah lebih besar dari kekayaan kita. Allah lebih besar dari jabatan kita yang pada lambat tahun mungkin akan diambil oleh Allah SWT. Allah lebih besar daripada kekuatan kita. Allah lebih besar daripada harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih peduli dari siapapun. Oleh karena itu, kecintaan Allah kepada kita jangan kita sia-siakan. Walaupun kita berdosa, walaupun kita berbuat dosa, ingatlah kita masih memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Yang penting dalam urusan dosa itu, jangan sampai kita itu merasa tenang dengan dosa. Ada orang mengatakan, tenang aja, kan Allah Ghafurur Rahim. Ya, santai aja maksiat, karena Allah Ghafurur Rahim, itu Allah yang senang. Kenapa? Karena kita merasa aman. Tapi bagaimana orang yang bermaksiat yang bagus? Orang yang bermaksiat, tidak ada yang tidak pernah maksiat. Semua ini kita pernah maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu anak cucu Adam pasti punya dosa. Tidak ada yang suci kecuali para nabi atau malaikat. Mereka tidak berdosa. Tapi kita ini belum berdosa. Tapi Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang hatinya hancur ketika bermaksiat. Bukan
akan merasa tenang. Kadang ketenangannya itu sama setan dibisikin, kamu maksiat aja, kan Allah Ghafurur Rahim. Jadi dia melakukan kemaksiatan santai, tenang, seperti tidak ada apa-apa. Itu salah. Yang betul bagaimana? Ketika dia bermaksiat, hatinya hancur, sedih, kepikiran, dan setelah dia serahkan sama Allah, dia merasa tenang karena dan yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata, Ana indal munkasirat, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya ini selalu bersama seorang hambaku yang sering-sering hatinya hancur karena aku. Artinya apa? Hancur karena ingin mengharapkan ridho kepada Allah, hancur karena terlalu banyak dosa, hancur karena selalu menangis dan selalu merasa berdosa dan ingin mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya hadirin, satu, kita ini seorang hamba dan kita cuma bisa berusaha, hasilnya adalah Allah. Dua, kita ini seorang hamba, kita ini banyak dosa, akan tetapi jangan merasa tenang kalau Anda melakukan dosa, sengaja atau tidak sengaja, tapi hancurkan hati Anda. Bersedihlah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu, berteriaklah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah berikan kesuksesan di akhirat, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah kaitkan hatinya dengannya. Dan mudah-mudahan insya Allah semua kegiatan kita, semua sisa-sisa umur kita ini Allah penuhi dengan ibadah kepada dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dosa yang begitu banyak, yang begitu berat ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah yang mengampuni, siapa lagi? Ya Allah, ya Tuhan kami ini adalah makhluk yang banyak dosa, ya Allah. Di masjid ini kadang kita masuk sini dengan membawa dosa yang sangat banyak. Kami malu kepada-Mu, ya Allah. Di peringatan Isra Mi'raj ini, peringatan yang mulia, kita masuk ke masjid ini dengan membawa kotoran-kotoran, ya Allah. Tapi kami tahu, kami mengerti, ya Allah, kami ini salah, kami ini lemah, tidak memiliki apa-apa. Tapi kami memiliki Tuhan yang Maha Mengampuni, ya Allah. Kita tidak, kadang-kadang kita kalah di hadapan hawa nafsu kita, ya Allah. Maka barakah masjid ini, barakah rumah-Mu, dan kami ini adalah tamu-Mu, ya Allah. Dan kami tahu seseorang tidak ada zat yang paling memuliakan tamunya kecuali Engkau, ya Allah. Kalau kita bertamu di seorang teman kita, dimuliakan yang begitu mulianya, tapi tidak mungkin, ya Allah, ketika kita datang di rumah-Mu, kita pulang tidak membawa apa-apa. Pastilah Kau akan mengampuni dosa kami, ya Allah. Dengan barokah rumah-Mu yang mulia, dan barokah Nabi-Mu yang Engkau Isra dan Mi'rajkan, dan barokah orang-orang yang baik di sekitar kita di dalam masjid ini, angkat semua dosa kita, ya Allah. Hapuslah semua kesalahan kita, ya Allah. Dan mudah-mudahan, ya Allah, negeri kita yang kita cintai ini, negeri tempat kelahiran kita yang kita cintai ini, ya Allah, angkatlah semua kezaliman yang terjadi, ya Allah. Angkatlah semua wabah, penyakit dan bala, dan berikan keberkahan di bumi Indonesia ini, dan jadikan baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan menjadi negara yang thayyibah, yang indah, yang bagus, yang penuh dengan ketaatan kepada-Mu. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd wa ilaika al-mushtaka wa anta al-musta'an wa ilaika al-tukla wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna 'alaik wa barik 'alaik wa tajal hawajana ila ilaik. Allahumma
taghfir dzunubana faman yaghfir illa tarhamna faman yarham bijahi awla'il awliya bijahi hadal salihin wa a'taqad annahum minas salihin اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقض حاجتنا وسوق بنا يا رب الى رضاك والى رضا رسولك عليه الصلاه والسلام. اللهم انا ندعو يا الله على فعل المعاصي وترك الطاعات فاجعل حياتنا كلها يا الله مملوءه بعبادتك وبصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.